Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami izin menjelaskan mengenai perencanaan analisis dan pembiayaan mengenai analisis rasio aktivitas dan likuiditas di PT Pertamina. Kelompok kami terdiri dari Rifki Falah, Abdul Ghaffar, Muhammad Arif, dan Septian Tegar. Di sini untuk profil perusahaan sendiri, yaitu PT Pertamina Persero. PT Pertamina sendiri merupakan perusahaan energi terintegrasi Indonesia yang berinovasi dan berupaya maksimal untuk menghidupkan energi selama lebih dari 6 dekade. Pertamina bersemangat untuk berkolaborasi dengan masyarakat global demi mewujudkan transisi energi untuk mencapai tujuan bersama dunia dalam menurunkan pemanasan global dan mencapai keberlanjutan energi Pertamina. Di sini ada tabel data laporan keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas dapat dilihat untuk berbagai perhitungannya. Yang pertama itu ada current ratio. Current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar lalu didapatkan hasil pada tahun 2021 sebesar 1,7 dan 2022 sebesar 1,8. Untuk cash ratio, yaitu rumus cash dibagi utang lancar dengan hasil sebesar untuk 2021 sebanyak 0,6 dan 2002 sebanyak 0,8. Untuk quick ratio, yaitu rumus cash ditambah piutang dibagi utang lancar. Lalu hasilnya itu 1,16 untuk 2021 dan 1,14 untuk 2022. Kemudian ada working capital total asset ratio, yaitu rumus aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi jumlah aktiva. Untuk hasil sendiri yaitu 0,16 untuk tahun 2021 dan 0,18 untuk tahun 2022. Terima kasih kepada Mas Arief telah menjelaskan di rasio likuiditas. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis yang didapat. Yang pertama ada current ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Pada tahun 2021, tiap utang lancar sebesar $1 dijamin oleh aktiva lancar yang sebesar $1,8 pada tahun 2022. Tiap utang lancar sebesar $1 dijamin oleh aktiva lancar sebesar $1,7. Yang kedua yaitu cash ratio, kemampuan membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan cash yang tersedia dalam perusahaan. Pada tahun 2021, setiap utang lancar sebesar $1 dijamin oleh cash sebesar $0,6. Dan pada tahun 2022, setiap utang lancar sebesar $1 dijamin oleh cash sebesar $0,8. Yang ketiga yaitu quick ratio, kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Pada tahun 2021, tiap utang lancar sebesar $1 dijamin oleh quick access sebesar $1,16. Sedangkan pada tahun 2022, tiap quick access sebesar $1 dijamin oleh aktiva lancar sebesar $1,14. Yang keempat yaitu working capital total access ratio, likuiditas dari total aktivitas dan posisi modal kerja atau yang sering disebut dengan neto. Pada tahun 2021, utang lancar sebesar $1 dijamin oleh total access ratio sebesar $0,16. Sedangkan pada tahun 2022, utang lancar sebesar $1 dijamin oleh total access ratio sebesar $0,18. Selanjutnya, ada tabel data laporan keuangan rasio aktivitas. Di situ ada total access turnover, receivable turnover, average collection period, inventory turnover, average day inventory, dan yang terakhir working capital turnover. Nah, pada 8,5E plus 07 itu
2022 sampai ke bawah, sedangkan yang 2021 itu 57508 sekian. Penjelasan yang pertama yaitu total access turnover didapatkan hasil pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 0,7 dan 0,9. Receivable turnover dengan hasil sebesar pada tahun 2021 sebesar 0,6 dan 2022 sebesar 0,8. Yang ketiga, average collection period dengan hasil sebesar pada tahun 2021 sebesar 114,3 dan pada tahun 2022 sebesar 21,7. Yang keempat yaitu inventory turnover dengan hasil pada 2021 sebesar 15,2 dan pada tahun 2022 sebesar 18,1. Yang kelima, average day inventory dengan hasil 2021 didapatkan sebesar 23,6 dan 2022 sebesar 19,8. Yang terakhir itu working capital turnover dengan hasil 2021 sebesar 4,4 dan 2022 sebesar 5,1. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas. Yang pertama ada total asset turnover, yaitu dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu periode, yaitu 2021 berputar sebanyak 0,73 atau setiap rupiah aktivitas selama 1 tahun di 2021 dapat menghasilkan revenue sebesar 0,73 dolar. Sedangkan keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu periode di tahun 2022 berputar sebanyak 0,96 atau setiap rupiah aktiva selama 1 tahun pada 2022 dapat menghasilkan revenue sebesar 0,96 dolar. Yang kedua, receivable turnover. Kemampuan dana yang tertanam dalam piutang berputar dalam satu periode tertentu. Dalam 1 tahun di tahun 2021, rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar sebanyak 3,14 kali. Sedangkan dalam tahun 2022, rata dana yang tertanam dalam piutang berputar sebanyak 16,55 kali. Yang ketiga yaitu average collection period. Periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Pada tahun 2021, piutang dikumpulkan rata-rata setiap 115 hari sekali. Sedangkan pada tahun 2022 piutang dikumpulkan rata-rata setiap 22 hari sekali. Jadi makin kecil hari makin baik hasilnya. Yang keempat yaitu inventory turnover. Pada tahun 2021 dana yang tertanam dalam inventory berputar rata-rata sebanyak 15,2 kali dalam setahun. Sedangkan pada tahun 2022 dana yang tertanam dalam inventory berputar rata-rata sebanyak 18,1 kali dalam setahun. Yang kelima yaitu average day inventory. Periode 2021 menahan persediaan rata-rata barang berada di gudang. Inventory berada di gudang rata-rata selama 24 hari. Sedangkan 2022 berada di gudang rata-rata selama 20 hari. Yang terakhir yaitu working capital turnover. Pada tahun 2021, dana yang tertanam dalam modal kerja berputar sebanyak 4,4 dalam setahun. Sedangkan pada tahun 2022 yang tertanam
dalam moda kerja berputar rata-rata sebanyak 5,1. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian kesimpulan. Setelah melakukan perhitungan dalam Excel, maka diperoleh dalam kesimpulan bentuk grafik yang dapat dilihat di bagian kanan untuk current ratio pada perusahaan PT Pertamina pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami sebuah penurunan. Sedangkan untuk cash ratio mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022. Sedangkan untuk quick ratio dari 2021 ke 2022 mengalami sebuah penurunan. Sedangkan untuk working capital dari 2022 dari 2021 ke 2022 mengalami sebuah kenaikan. Lanjut. Untuk yang kedua yaitu untuk yang kedua yaitu rasio aktivitas. Untuk yang pertama ada total asset turnover yaitu mengalami kenaikan dari 2021 ke 2022. Sedangkan untuk receivable turnover mengalami kenaikan dari 2021 ke 2022. Sedangkan untuk average collection period mengalami sebuah penurunan dari 2021 ke 2022. Sedangkan untuk inventory turnover mengalami sebuah kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Sedangkan untuk average day inventory mengalami penurunan dari 2021 ke 2022. Sedangkan untuk working capital mengalami kenaikan dari 2021 hingga 2022. Selanjutnya, saran yang bisa kami berikan untuk PT Pertamina pada rasio likuiditas yang mengalami penurunan pada current ratio dan quick ratio. Untuk saran yang pertama yaitu tinjau dan kurangi pengeluaran. Saran kedua, jual aset yang tidak produktif. Dan saran yang ketiga, peningkatan penjualan. Lalu saran selanjutnya untuk rasio likuiditas yang mengalami kenaikan pada cash ratio dan working capital asset, yaitu yang pertama melakukan peningkatan infrastruktur, dua melakukan optimasi proses bisnis, dan yang ketiga melakukan investasi. Dan selanjutnya saran untuk rasio aktivitas, yaitu terdapat penurunan pada average collection dan average day inventory. Maka saran yang pertama yaitu melakukan peningkatan proses produksi. Yang kedua melakukan pengolahan piutang yang lebih baik. Dan yang ketiga melakukan optimasi manajemen aset tetap. Dan untuk kenaikannya pada rasio aktivitas yaitu terdapat pada total aset, receivable turnover, inventory turnover, dan working capital turnover. Untuk saran yang pertama mempertahankan proses produksi dan saran yang kedua untuk melakukan optimasi persediaan. Mungkin yang dari kelompok kami yang dapat dijelaskan mengenai PT Pertamina. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.